bahwa tujuan awal kebijakan wajib micin COVID-19 adalah untuk mencegah terjadinya penularan, sebagaimana disampaikan dalam dialog produktif bertema micin sebagai perencanaan preventif kesehatan yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu ada di Kominfo. 2.2 bahwa dalam perjalanannya efektivitas micin menjadi dipertanyakan publik dan pemerintah pun mengakui ternyata micinisasi tidak dapat mencegah penularan COVID-19. Bahkan juru bicara micinisasi COVID-19 mengatakan bahwa micinisasi bukan untuk mencegah kemungkinan penularan virus COVID-19. Jadi buat apa? Alasannya apa? Jadi harus ditunda. Ini mudah-mudahan Hakim PT UN bisa melihat ini dengan jelas gitu ya, dengan akal sehat. Jangan dengan kepentingan, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi ya. Ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, sang YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis buka guys. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan yang sakit dari kalian jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera ditemukan obatnya, sakit yang insya Allah membawa kebaikan dan segera sehat dalam manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kalian sudah berbuka puasa. Mudah-mudahan puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang bawa keberkahan, bawa semangat, keberanian untuk perubahan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum masuk ke konten, seperti biasa gue mau ngingetin, cek deskripsi video, di situ ada beberapa channel yang berafiliasi dengan Babe Aldo ya. Ada channel Babe Aldo Suara Kebenaran ini, ada channel Babe Aldo Aceh, ada Babe Aldo Reborn, ada Kopi Babe Aldo, ada channel Suara Kebenaran ya. Kalian udah tahu kan kenapa gue bikin channel banyak, supaya menghindari hasil sliding dari si Yusuf. Gue kan sering kena sliding gitu ya. Jadi kalau satu kena sliding masih ada yang lain gitu. Yang penting tetap bersuara. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang masalah syarat wajib micin itu ya, wajib booster kalau untuk mudik ya. Ternyata memang udah ada yang menggugat Pak Presiden. Enaknya kopi, alhamdulillah ya, tentang masalah persyaratan dan wajib micin ini udah ada yang menggugat di PT UN. Dan untuk ini tadi ada sidang, rupanya mereka kemarin ada sidang, dan penggugat wajib micinisasi minta hakim tunda pelaksanaan kewajiban micin sebagai syarat mudik. Jadi sudah ada sidang nih. Jadi kalian, kita kawal ini ya, kita kawal di PT UN ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengundang yang menggugat untuk ada di podcast Babe Aldo ya. Kita ngobrol dan kita kawal ini, karena itu kalau digugat ini kan berarti aturan ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku gitu. Jadi bisa diperdebatkan, diargumentasikan di pengadilan.
Masalah hasil atau hasilnya bagaimana kita serahkan sama pengadilan, dan kita tetap mengawal ya. Ya, walaupun kita sebenarnya pesimis juga sama hasilnya, tapi ya kita berusaha, dan ini beritanya harus kita angkat, kalian share ini supaya dunia juga tahu, rakyat Indonesia juga tahu gitu. Ya, ini pers rilisnya, penggugat wajib mijinisasi minta hakim tunda pelaksanaan kewajiban mijin sebagai syarat mudik. Bersama dengan kuasa hukumnya Victor Santoso Tandiasa SH MH, Muhammad Hasan Muaziz SH MH, Nur Hidayat SH, dan Eliadi Hulu SH. Para penggugat Ted Hilbert dan Muhammad Fatoni Rahman dalam perkara gugatan perbuatan melanggar hukum onrechtmatige overheidsdaad, yaitu bahasa Belanda, itu susah gue nyebutnya, terhadap tergugat yakni Menteri Kesehatan dan tergugat dua yakni Presiden Republik Indonesia dengan nomor perkara 61/G -TF/2022/PTUN Jakarta. Dengan sedang berjalannya proses persidangan terhadap perbuatan mewajibkan mijin COVID-19 di masa penanggulangan pandemi tanpa adanya informasi yang pasti tentang efektivitas, manfaat, serta resiko bagi penerima mijin, serta tidak adanya kejelasan berapa banyak dosis yang dapat membuat penerima mijin dapat terhindar dari penularan COVID-19. Selain itu pula adanya kebijakan baru terkait dengan syarat wajib mijin booster bagi warga masyarakat yang akan melakukan mudik pada saat perayaan Lebaran Idul Fitri tahun 2022 sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Maka bersama ini kami mengajukan permohonan penetapan penundaan pelaksanaan objek gugatan perkara 61/G/TF/2022/PTUN Jakarta dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa dasar hukum penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara diatur dalam pasal 67 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 selanjutnya disebut UU PTUN. Pasal 67 ayat 2 menyatakan penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi boleh, ya itu diatur di pasal 67, boleh minta penundaan. Dan ini kalau dikabulkan penundaan berarti syarat itu tidak boleh diberlakukan oleh pemerintah. Pasal 67 ayat 4 yang menyatakan permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. 1. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. 2. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. 3. Bahwa terhadap alasan kepentingan para penggugat yang dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagai berikut. 2.1. Bahwa tujuan awal kebijakan wajib mijin COVID-19 adalah untuk mencegah terjadinya penularan sebagaimana disampaikan dalam dialog produktif bertema mijin sebagai perencanaan preventif kesehatan yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu ada di Kominfo. 2.2. Bahwa dalam perjalanannya efektivitas mijin menjadi dipertanyakan publik dan pemerintah pun mengakui ternyata mijinisasi tidak dapat mencegah penularan COVID-19. Bahkan juru bicara mijinisasi COVID-19 mengatakan bahwa mijinisasi bukan untuk mencegah kemungkinan penularan virus COVID-19. Jadi buat apa? Alasannya apa? Jadi harus ditunda. Ini mudah-mudahan hakim PTUN bisa melihat ini dengan jelas gitu ya, dengan akal sehat. Jangan dengan kepentingan, mudah-mudahan. Bahwa dari dosis lengkap mijin 1, mijin 2 kemudian bertambah menjadi mijin booster. Dosis ketiga pemerintah tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat termasuk ke para penggugat terkait efektivitas mijin dan manfaat serta resiko terhadap bertambahnya dosis mijinisasi COVID-19 dari dosis lengkap mijin 1 dan 2 bertambah dosis
ke micin ketiga atau booster? Iya, udah ada yang udah micin ketiga tetap mati juga kena copet. Ada itu, mudah-mudahan hakim melihat juga. Ya. 2.4 bahwa tidak adanya penjelasan secara medis atas efektivitas, nggak ada penjelasannya, manfaat dan risiko atas vaksin, termasuk penambahan micin. Dengan demikian, bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap warga negara yang diwajibkan menerima micin yang di kemudian hari mengalami dampak negatif terhadap kesehatannya? Nah, itu pertanggungjawabannya negara gimana? Apakah ini masih mau diteruskan? Mudah-mudahan nih hakim nih ngeliat nih. Dan ini jadi pelajaran buat kita warga negara Indonesia. Kita sesuai hukum. Makanya kadang-kadang kita ngomong, ini orang kenapa begini, kenapa begitu? Karena ada hukumnya. Kita ini bukan orang yang melanggar hukum. Bahwa terlebih lagi, 2.5, bahwa terlebih lagi tidak adanya kejelasan pembatasan dosis yang harus diterima oleh penerima micin termasuk para penggugat agar tidak tertular atau menulari orang lain selama masa pandemi COVID-19. Iya, sampai berapa dosis? Nggak ada batasnya, nggak dikasih tahu. Bisa 5, bisa 6. Apabila kita melihat kebijakan awal micin copet, pemerintah mengatakan dosis yang diwajibkan kepada warga masyarakat adalah dosis lengkap, micin 1, micin 2. Terhadap dosis lengkap micin ini, juru bicara micinisasi COVID-19 pada tanggal 8 Maret 2021 menegaskan bahwa micin COVID-19 yang saat ini digunakan dosis lengkap efektif terhadap mutasi virus COVID-19. Ternyata udah lengkap masih bermutasi lagi, dan itu ada dosis 3, bahkan ada dosis 4. Ini sampai kapan? Nggak ada kejelasan tentang itu. Bahwa apabila kita melihat di data yang disampaikan Menteri Kesehatan sebagai berikut. Data membuktikan bahwa pasien yang terpapar COVID-19 Omicron yang diterawat di rumah sakit sejumlah 650 pasien dari 854 pasien, 650 pasien tersebut sudah di micin dosis lengkap. Sementara jumlah pasien yang dirawat rumah sakit karena terpapar COVID-19 Omicron sejumlah 99% belum divaksin. Data ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dalam konferensi pers kesiapan menghadapi gelombang ketiga COVID-19 pada bulan Februari 2022. Bahwa namun kemudian pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan wajib vaksin dosis booster dosis ketiga dengan konsekuensinya adanya pembatasan hak warga negara termasuk para penggugat. Bahwa faktanya micinisasi tidak mencegah penularan, di mana terhadap orang yang telah dimicin baik dosis lengkap ataupun dosis booster tetap dapat tertular apapun menularkan COVID-19 sebagaimana telah diuraikan pada angka 2.2 tersebut di atas. Bahwa faktanya micinisasi juga tidak menjamin penerima vaksin lengkap 1-2 apabila terpapar COVID-19 hanya akan bergejala ringan. Pada bulan Juni 2021, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengumumkan sebanyak 14 dari 61 dokter yang sudah dimicinisasi meninggal setelah terpapar COVID-19 sepanjang bulan Februari sampai Mei 2021. Dokter. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI, Dr. Adib Humaydi menyebutkan 10 orang telah mendapatkan 2 dosis micin COVID-19, sementara 4 lainnya baru menerima 1 dosis. Wah, ini panjang ini, kalau gue bacain panjang dah. Intinya itu pers rilisnya, ya. Jadi mudah-mudahan bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan penundaan terhadap objek gugatan, hal ini tidak akan mengganggu kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 67 ayat 4 huruf B UU PDUN, bahkan dapat memberikan manfaat tidak hanya terhadap para penggugat tetapi juga kepada seluruh warga negara lainnya. Benar, karena ketidakpastian fungsi kewajiban. Nah itu loh, kewajiban ini fungsinya apa? Nggak ada pastinya. Memiliki efek jangka panjang yang belum dapat dipertanggungjawabkan, baik efektivitasnya, manfaat dan resikonya. Yang jangka pendek aja nggak mau tanggung jawab, apalagi jangka panjang. Bahkan selepas 30 menit katanya bukan efek micin. Bahkan terdapat fakta maupun penjelasan ilmiah bahwa micin tidak mencegah infeksi dan penularan serta tidak menjamin penerima micin tidak akan terhindar dari kematian apabila terpapar COVID-19. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan untuk menghentikan segala kerugian yang telah para penggugat alami sebagaimana para penggugat jelaskan dalam kerugian pemohon dan alasan gugatan, maka para penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk 1. Mengabulkan permohonan penundaan para penggugat, mudah-mudahan dikabulkan. 2. Memerintahkan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menunda pelaksanaan wajib micinisasi COVID-19 dalam penanggulangan pandemi COVID-19 sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah van gewisde dalam perkara ini atau terbitnya keputusan yang mencabut keputusan tersebut. Kuasa hukum para penggugat
Victor Santoso Taniasa SHMH, penggugat dan Hilbert. Oke. Itu bisa kalian lihat di investigasi.org, nanti linknya gue cantumin di bawah. Oke guys. Jadi intinya ini masih bisa diperdebatkan, artinya sesuai dengan hukum. Ya, kewajiban ini sesuai dengan hukum karena memang sesuai ilmiahnya nggak ada gitu. Itu fungsinya apa? Diwajib-wajibin itu fungsinya apa? Mencegah juga kagak. Jadi untuk apa fungsinya? Apa fungsinya? Nah itu yang akan digugat di PT UN. Kita akan kawal terus sidang ini dan mudah-mudahan para penggugat itu nanti bisa kita tampilkan di podcast, ya. Dan insya Allah rakyat Indonesia yang setuju hal ini, kita akan mengawal masalah ini, kasus ini di PT UN Jakarta. Oke? Itu aja guys. Mudah-mudahan ini mendapatkan jawaban yang tegas dari hakim untuk menunda pelaksanaan wajib itu. Oke, jadi rakyat nggak merasa dirugikan. Itu aja dari gua minta maaf kalau ada salah. Semangat berjuang buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia.